Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizky Sarafriansyah dengan NPM 21700651626 dari program studi Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Novidian Natasha, Eskom, MMSI, dengan mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Di sini saya akan menjelaskan videolog jawaban dari UTS saya. Kita beralih ke soal pertama, yaitu Object Oriented Modeling merupakan salah satu cara memodelkan suatu sistem. Menurut rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa saja yang harus diperhatikan dalam memodelkan sistem? Dan apa perbedaan antara pemodelan terstruktur dengan pemodelan berorientasi objek? Jawabannya yaitu yang harus diperhatikan dalam memodelkan sistem yaitu ada variabel yang digunakan, terus faktor internal dan eksternalnya, dan bagaimana variabel tersebut dikendalikan dan diatur. Untuk perbedaannya dari pemodelan terstruktur yaitu yang pertama memecah program dalam fungsi dan data, sedangkan pemodelan orientasi objek itu menggabungkan fungsi dan data dalam kelas-kelas atau objek-objek. Yang kedua, memiliki ciri sequence atau berurutan, selection atau pemilihan, dan repetition atau perulangan. Sedangkan pemodelan berorientasi objek yaitu memiliki ciri encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Yang ketiga, ada struktur program rumit karena berupa urutan proses dan fungsi-fungsi. Sedangkan orientasi objek yaitu struktur programnya ringkas, cukup dengan membuat objek dan kelas lalu bekerja berdasarkan objek dan kelas tersebut. Yang keempat, mudah di awal namun kompleks di proses selanjutnya. Sedangkan orientasi objek sulit di awal atau tanda dalam kurung karena harus membuat kelas, namun selanjutnya akan terasa mudah dan cepat. Dan yang terakhir yaitu eksekusi lebih lambat karena setiap perintah dikerjakan berurutan. Sedangkan orientasi objek eksekusi lebih cepat karena dieksekusi secara bersamaan. Program hanya mengatur objek, properti, dan metodenya saja. Selanjutnya, untuk nomor 2, jelaskan perbedaan antara encapsulation dan polymorphism dalam rekayasa sistem berorientasi objek. Untuk jawabannya yaitu encapsulation adalah pembungkusan atau pengemasan data dan fungsi dalam wadah bersama objek, sedangkan polymorphism merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan aturan-aturan dalam menggambarkan use case diagram. Jawabannya yaitu yang pertama ada set konteks untuk target sistem. Yang kedua ada mengidentifikasi semua aktor. Yang ketiga ada mengidentifikasi semua use case. Dan yang terakhir ada mendefinisikan semua asosiasi dari setiap aktor dan setiap use case. Selanjutnya, untuk nomor 4, yaitu buatlah diagram activity, kemudian jelaskan diagram tersebut. Di sini saya sudah membuat activity diagram sistem pesanan swim lane. Yang dimulai dari customer service, yaitu customer service menerima pesanan. Setelah itu, customer service memberikan daftar pesanan ke bagian keuangan dan ke bagian pengiriman. Untuk di bagian pengiriman, pengiriman mengisi pesanan, yang setelah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada jenis pengiriman normal dan jenis pengiriman kilat. Untuk pengiriman jenis normal itu ada pengiriman biasa, dan untuk pengiriman jenis kilat yaitu pengiriman secepatnya atau pengiriman semalam.
Setelah itu untuk di bagian keuangan, customer service memberikan daftar pesanannya ke bagian keuangan untuk mengirim hasil faktur, dan bagian keuangan pun menerima pembayaran, yang setelah itu dari pengiriman dan keuangan, customer service menerima kembali dan menutup pesanannya. Setelah itu proses sistem pemesanan streamline selesai. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.